Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh yang terang dan indah ini kita sudah dapat diberikan kesempatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami' Pondok Gandul yang kita cintai ini. Dan juga kita pada saat ini diberikan berkah ya Allah, diberikan rahmat dengan kedatangan Bapak Kapolres kita, Bapak Kapolres Kabupaten Tanah Datar beserta jajaran yang telah memberikan jadwal dan kesempatan pada kita untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa perubahan terhadap kehidupan kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Bapak Kapolres, Bapak AKBP Ihsan beserta jajaran yang kami hormati, Bapak-bapak pengurus yang kami hormati, membangun ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti itu terus berlanjut dan sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran institusi kepolisian itu di tengah masyarakat, menjadi pengayom bagi kami dan menjadi ketenangan bagi kami dalam masyarakat dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk itu sekali lagi bersama pengurus dan masyarakat Kota Madiun, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Karena kita tahu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, masjid tidak hanya untuk tempat beribadah, tapi juga tempat pembinaan untuk memberikan pencerahan-pencerahan kerohanian, baik dalam bidang keamanan, dalam ketertiban dan sebagainya, oleh aparat-aparat yang telah diberikan amanah oleh pemerintah di dalam pelaksanaan itu. Untuk itu pada pagi ini kita dapat pencerahan dan pembinaan keamanan dan ketertiban dari Bapak Kapolres di masjid kita ini. Mudah-mudahan kehidupan dan masyarakat kita di hari ini semakin baik dan semakin tertib dan sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Untuk itu Bapak dan Ibu dan Bapak Kapolres yang kami hormati, sebelum kami serahkan
dibaca Pak, betul Pak, bisa betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fardhain dakhala jannah." Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kami banggakan, kami sayangi, Bapak Ketua Masjid, para asatidz, ulama, alim ulama, tokoh adat, Pak Camat, Pak Wali Nagari, Pak Tua Jorong, para tokoh pemuda pada zamannya, angkatan 65, tokoh pemuda angkatan 65, tokoh pemudi angkatan 65, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Anggota saya ini saya banggakan, anggota Polres Tanah Datar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana. Dihidupkan kembali, Engkau menghidupkan kami kembali ya Allah ba'da ma amatana, sesudah kami ini mati. Jadi tadi malam kita semua mati, Pak. Tadi malam kita semua mati. Tapi alhamdulillah syukur nggak bablas, masih dibangunkan kembali. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, untuk mengawali pagi ini Pak, pagi-pagi itu enaknya mikir Pak. Jadi pagi-pagi enaknya bukan sarapan sebenarnya, pagi-pagi itu enaknya mikir. Saya hari ini mau kemana ya? Saya hari ini mau kira-kira mau jualan apa? Jadi pagi-pagi itu enaknya itu kalau orang beriman itu mikir. Begini Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya sekedar ceramah. Saya harap kehadiran kami, saya dan khususnya anggota saya, tadi saya lupa sebut, ada Pak Pasipers 0307 Kodim yang setia menemani kami. Pak Pasipers Pak dari Kodim, setia beliau menemani kami. Jadi ini adalah masjid ke 26, jilid ke-26 subuh berjamaah Polres Tanah Datar semenjak saya pribadi masuk sekolah di sini. Jadi sudah ke-26 dan saya dilantik serah terima tanggal 18 bulan lalu. Jadi 1 bulan lebih 3 hari. 1 bulan lebih 3 hari, tapi beberapa kegiatan sehingga akhirnya saya tidak bisa ikut, sehingga baru masjid ke-26. Masjid ke-26. Intinya begini Bapak Ibu, setiap saya datang ke masjid, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya berpikir, bukan hanya sekedar menerima himbauan, seperti seolah-olah di pintu sana itu tertulis masjid ini hanya untuk umur 40 tahun ke atas. Pak, betul nggak Pak? Masjid ini hanya untuk umur 40 tahun ke atas. Pintu itu hanya untuk alumni angkatan 65 begitu. Tokoh pemuda dan pemudi 65. Sekarang pertanyaannya, di mana anak kemenangan kita sekalian? Di mana anak kemenangan kita sekalian? Tadi beliau Pak Ketua menyampaikan bahwa Nabi membawa zaman gelap gulita pada zaman terang benderang. Di mana yang terang benderang? Di masjid. Sedangkan di rumah masih gelap. Jadi anak kemenangan kita sekarang masih dalam keadaan gelap. Kemarin Bu, saya menghadiri satu acara di Masjid Al-Ikhlas di Lima Kaum yang dekat Sungai Galberi. Ceramahnya bagus Pak. Menyentuh hati. Sabar, kalau sabar dapat surga
meningkat. Meningkat Pak, Masya Allah. Cuma yang meningkat ada di dalam masjid. Yang di luar masjid tetap aja nyolong sendal. Yang di luar masjid tetap aja nyolong motor. Yang di luar masjid tetap aja makin narkoba. Yang di luar masjid tetap saja dia menganiaya saudaranya sendiri. Bukankah ini satu permasalahan yang harus kita selesaikan? Betul Pak, masjid tempat hidayah, tetapi hidayahnya itu untuk orang yang masuk ke dalam masjid. Pertanyaannya adalah, berapa orang yang belum masuk masjid sekarang? Berapa Pak? Kan kira-kira begitu. Apakah ini mau dibiarkan saja? Apakah ini mau didiamkan saja Pak? Sehingga sebenarnya setiap dari diri kita ini bertanggung jawab untuk terangkatnya falsafah adat basadi syarak basadi kita belum. Bagaimana falsafah itu akan terangkat ketika orang tidak mau sholat ke masjid? Siapa yang mau mengangkat? Ini kalau dihitung secara kalau untuk Eko kayaknya anggota saya sama jumlahnya Bapak sama ya. Karena Bapak yang mulia, Ibu yang berbahagia, masalah kamtipmas bukan hasil masalah kamtipmas, masalah kehidupan kita di dunia, masalah bencana itu sesungguhnya akan selesai ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik-baik saja. Menyelesaikan masalah Allah. Siapa yang menciptakan keadaan? Allah. Keadaan baik dan buruk Allah. Contoh Pak, ada satu orang, dia peneliti. Saya pernah ceritakan satu masjid. Dia peneliti, dia mendapat Nobel karena penelitiannya. Contoh lah, katakanlah menemukan air gitu. Dikasih Nobel di Amerika. Syaratnya dia harus datang ke Amerika. Dikasih Nobel ke Amerika, hadiahnya 20 miliar. Tapi harus datang sendiri, Pak, harus datang sendiri. Kira-kira dapat 20 miliar senang nggak Bu? Bu, 20 miliar senang nggak? Buat beli kerupuk dapat berapa Bu? 20 miliar. Satu kampung kayaknya 20 miliar tuh Bu buat beli kerupuk. Senang nggak Pak 20 miliar? Senang. Kalau zaman dulu ada iklan tuh nggak bisa tidur gitu. Senang. Tapi dengan syarat datang sendiri. Maka Bapak Ibu tadi bermusyawarah, besok pagi carikan saya tiket pesawat yang paling pagi jam 6 pagi. Maka bapaknya persiapan, setelah itu dia tidur. Karena ibunya ini saking senang Bu ya. Saya yakinkan dulu nih, kira-kira kalau dapat 20 miliar senang Bu. Dapat bansos 150 ribu aja senang. Apalagi 20 miliar. Tapi harus datang sendiri. Maka ibunya tidak bisa tidur Pak. Telepon sana, telepon sini. Wah, suami saya dapat 20 miliar ini. Nanti gampang lah kamu dapat 10%. Kayak macam tender itu. 10% Pak ya. Gampang nanti jalan-jalan sana sini, telepon sana, telepon sini. Singkat cerita Bapak Ibu ya, itu ibu tadi tidurnya jam 2:30 subuh. Tidur jam 2:30, nggak bisa tidur. Dapat 20 miliar, rezeki nomplok. Dan walhasil Bapak Ibu yang mulia, ibu tadi bangun jam 7 pagi. Suaminya masih tidur. Apa yang dirasakan Pak? Apa yang dirasakan Bu? Sedih, kecewa. Betul? Maka dia takut nih. Waduh, jam 7. Bagaimana nih kalau saya bangunkan suami saya? Sedangkan dia sudah telat, nggak bisa naik pesawat. Sudah nggak dapat 20 miliar. Sedih dia. Dia sedih dan juga dia takut. Karena nggak dapat 20 miliar. Maka singkat cerita, suaminya ini suka minum kopi. Kopi kawah daun. Kopi kawah. Dia pergi ke dapur, membuatkan kopi. Begitu kembali ke kamar, lewat di ruang tengah, dia setel TV. Setel TV, di situ ada berita. Hotline News, pesawat yang berangkat dari Padang. Contoh, dari Padang jam 6 tadi meledak di atas udara. Seluruh penumpangnya tewas. Bagaimana Bu perasaannya? Dapat duit senang, ketinggalan pesawat sedih, dapat kabar pesawatnya meledak senang lagi. Betul?
Tapi nggak dapat 20 miliar, nggak apa-apa. Yang penting suami saya aman. Begitu Pak ya? Senang, sedih, senang lagi. Buru-buru dia taruh kopi, dia bangunkan suaminya. Bang, bangun, bangun bang. Pesawat yang kamu tumpangi tadi pagi meledak di atas udara, semua penumpangnya tewas. Kamu selamat bang. Digoyang-goyang terus itu bu, suaminya. Ternyata suaminya bablas, meninggal di atas kasur. Apa perasaannya? Sedih lagi. Senang, sedih, senang, sedih. Siapa yang membuat, siapa yang memberi keadaan itu? Kalau ngomong sama orang beriman, nyambung. Jadi hari ini, kadang-kadang iman kita itu compang-camping, porak-poranda, rusak. Iman kita itu rusak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai-sampai dipanggil sama Allah nggak datang. Karena iman kita yakin kita tidak sempurna kepada Allah, dipanggil nggak datang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, dipanggil sama Allah nggak datang. Apa yang terjadi ketika Allah dipanggil Allah nggak datang, Bu? Bapak dipanggil sama Pak Presiden jam 8, harusnya datang jam berapa Pak? Secara protokoler dipanggil jam 8, datangnya jam berapa Pak? Hah? Jam 6. Kalau datangnya jam 7, Bapak dimarahin sama Pak Kapolres. Bu, Ibu dipanggil Pak Bupati. Oh, bisa ngomong. Jam 7 pagi, Ibu datang jam berapa? Jam 6 paling enggak. Anak Ibu dipanggil gak datang, kira-kira marah enggak? Dipanggil 50 kali gak datang, marah enggak? Marah, dasar anak setan katanya begitu. Kuping ditaruh di mana? Ya kan Pak? Kalau emak-emak udah marah itu pokoknya bahaya Pak. Lah ini dipanggil sama yang ngasih hidung, sama yang ngasih telinga, sama yang ngasih rezeki, sama yang ngasih suami ganteng, sama yang ngasih istri cantik. Dipanggil jam 5, datangnya jam berapa Pak? Ada yang tidak datang. Pantesan saja Allah ngasih masalah. Pantesan saja Allah ngasih ketidakberkahan. Pantesan saja Allah ngasih kejahatan-kejahatan. Pantesan saja Allah ngasih galodo. Pantesan saja Allah ngasih gempa bumi. Lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu kampung, penduduk dalam satu negeri, penduduk dalam satu kecamatan dia beriman dan bertakwa, korelasinya betul imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya penduduknya itu iman dan takwanya betul, maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka lafatahna alaihim barakatin minas sama. Keberkahan dari atas, dari langit, dan keberkahan dari bawah. Sekarang dibalik, kenapa yang dari atas jadi banjir? Kenapa yang dari atas hujannya jadi galodo? Kenapa yang dari bawah jadi gempa bumi? Kenapa yang dari bawah jadi angin puting beliung? Kenapa yang dari bawah jadi kejahatan yang di kalangan masyarakat? Kenapa yang dari bawah jadi tanah longsor? Karena iman dan takwanya. Ada tetapi sedikit. Jadi pasti belum. Kira-kira Pak, kalau sholat subuh berjamaahnya ramainya kayak sholat hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, kira-kira di kampung kita ini banyak kejahatan gitu. Kan begitu Pak. Dan saya pikir orang yang suka pakai narkoba tidak bakal sholat ke masjid. Dulu modern laptop tuh Pak, susahnya ketangkap kenapa? Karena nggak pernah sholat di masjid. Iya Pak. Penjahat itu nggak pernah sholat di masjid. Kampung Madinatul Munawwarah, kampung yang madani, seluruhnya masyarakatnya sholat ke masjid. Jadi masalahnya di situ. Karena kita ini tidak taat pada Allah. Mematuk itu 12 putaran. Tidak boleh. Makan rendang satu hari 3 kali boleh? Boleh Pak? Tidak boleh. Bapak Ibu yang mulia, Nabi SAW sampaikan, masjid adalah jantungnya kamu. Masjid adalah jantungnya kamu. Apa darahnya? Darahnya jamaah. Darahnya jamaah. Apa pembuluh darahnya? Jalan-jalan yang Bapak dan Ibu lalui dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke sebelah, mengajak orang rumah untuk masuk dalam masjid. Sekarang kita lihat. Kira-kira kalau darahnya segini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Kira-kira kalau darahnya segini Pak, macet, nggak berangkat darahnya ngendap di sana. Apa yang terjadi dengan kampung ini? Apa Pak? Kampung stroke. Dan ini mohon maaf untuk gambaran kita. Masjid-masjid yang lain juga begitu. Makanya betul Pak, kalau usah diumumin Pak, ada Kapolres datang, kalau Kapolres datang ramai gitu. Bupati datang ramai gitu. Tapi begitu nggak diumumin, jadi kampung kita lembaga. Kalau kampung stroke, nggak bisa diajak apa-apa, nggak bisa. Jadi kalau kampung stroke, pantas saja ada orang narkoba, kenakalan remaja. Mohon maaf, anak bunuh orang tua, bunuh ibu kandung sendiri, bapak kandung menikahi anak kandung, narkoba, LGBT, pemerkosaan, pencurian ternak, geng motor, dan sampai kepada bencana. Allah turunkan bencana di atas kampung. Karena apa? Diawali dengan masjid yang kosong. Ini fenomena. Maka bagaimana supaya masjidnya tidak kosong? Kan begitu. Bagaimana supaya Allah turunkan satu konsep yang disebut dengan Madinatul Munawwarah berasal dari masjid? Maka mari sama-sama saya mengajak kepada Bapak Ibu. Kalau dulu yang mengatakan robohnya surau kami, sekarang kita mengangkat tema kembali ke surau kami. Mari kita ajak saudara-saudara muslim kita untuk kembali ke surau kami. Dibuat masjid kita di sini. Apakah ini tanggung jawabnya Pak Ketua DKM? Tidak. Tanggung jawab setiap orang beriman yang ada di sini Pak. Tanggung jawab setiap orang beriman yang ada di sini, baik Bapak maupun Ibu. Kenapa? Karena masjid ini tempat kita bersama. Tadi Bapak bilang, tempat menyelesaikan masalah, tempat membawakan keberkahan. Nah sekarang, kalau tempat itu kita menjadi tempat bersama, kalau ada 5 orang datang ke sini Pak, datang ke sini, Pak Ketua, saya tidak mau merusak masjid, saya tidak mau memecahkan kaca, saya tidak mau mencongkel-congkel ini keramik, tidak mau saya menurunkan genteng, saya mau izin kepada Bapak untuk memotong tiang masjid, memotong tiang masjid. Boleh Bu? Boleh Pak? Pak boleh? Kenapa? Roboh. Memang Ibu yang punya masjid ini kok melarang saya? Jawabannya tadi, karena ini tempat kami bersama menyelesaikan masalah, tempat kami berkumpul, tempat kami beribadah, kan begitu ya? Jadi kami punya tanggung. Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang. Jadi hari ini yang sedang menegakkan tiang agama 20 orang Pak. Yang lain, satu kampung ini sedang mau merobohkan tiang agama. Dan Bapak dan Ibu diam saja. Bukan urusan saya Pak. Yang penting anak saya sholat, istri saya sholat, orang lain tidak sholat, bukan urusan saya. Begitu jawabannya. Ini harus dirubah. Jadi bukan seperti itu jawabannya, tetapi ini urusan saya. Jadi satu orang saja di kampung ini tidak sholat, itu urusan kita. Kenapa dia melakukan kejahatan? Karena jelas. Kenapa harus kembali ke masjid? Karena jelas. Inna sholata tanha. Ini Quran, bukan dari Pak Kapolres, bukan. Masalahnya di situ. Kenapa banyak kejahatan? Kenapa banyak bencana? Kenapa banyak masalah di muka bumi ini? Karena setiap orang tidak sholat. Sholatnya di rumah, menjadi laki-laki solehah. Kalau sholat, kalau enggak, ya kalau sholat alhamdulillah, kalau enggak. Dan aneh juga Pak, aneh juga kalau sholat laki-laki sholat berjamaahnya di rumah, aneh juga Pak. Satu mengatakan barang siapa di sholat masjid, maka dia pahalanya. Bapak dikasih uang 27 juta, sama dikasih uang 1 juta, pilih mana Pak? Pilih 1 juta Pak, yang penting ikhlas. Mana ada orang dikasih 27 juta sama 1 juta sama-sama gratis, sama-sama halal, pilih 1 juta Bu. Kebalik nih utaknya. Harusnya sholatnya di masjid, biar dapat 27 kan begitu Pak. Ini resepnya Quran, ini resepnya Nabi. Jadi bagaimana caranya mengembalikan supaya masyarakat itu Madinatul Munawwarah? Tidak usah pakai ini itu, pakai rumusnya Allah dan Rasulnya, selesai. Pak, membuat satu negeri yang kuat itu dengan pemimpinnya Pak,
maka kita pilih pemimpin yang adil. Itu teorimu. Teori Quran tidak mengatakan demikian. Teori Quran mengatakan, nih Pak, penjabaran teori Quran. Negara yang baik terbangun atas provinsi yang baik. Provinsi yang baik terbangun atas kabupaten-kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik terbangun atas kecamatan. Nagari yang baik. Nagari yang baik terbangun atas jorong yang baik. Jorong yang baik terbangun atas keluarga yang baik. Keluarga yang baik terbangun atas individu yang baik. Individu yang baik terbangun atas iman yang baik. Nabi SAW sabdakan, di dalam satu badan manusia terdapat segumpal daging. Apabila baik daging itu maka baik seluruhnya. Apabila buruk daging itu maka buruk seluruhnya. Itu adalah hati. Hati di mana tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, tempat iman kita. Jadi baik buruknya seseorang tergantung daripada hati. Tergantung daripada kuatnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa diwujudkan dengan sholat. Nah sekarang dibalik. Kalau seluruh orang, seluruh individu dalam keluarga itu baik, maka keluarga akan menjadi baik. Keluarga baik membentuk satu jorong yang baik. Jorong yang baik akan membentuk nagari dan kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik akan membentuk kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik akan membentuk provinsi yang baik. Provinsi yang baik akan membentuk. Selesai masalah. Itu teori Quran. Apakah sudah pernah ada bukti? Ada. Negara ini sudah pernah dipimpin satu orang kiai, Pak. Pernah? Siapa? Bukan hanya sekedar kiai, bukan hanya sekedar alim, ulama, bukan. Gus. Apakah masyarakat berubah? Bukan masalah Gus Durnya tidak mampu, bukan. Tapi karena akarnya bermasalah. Orang nggak sholat ke masjid. Dan Nabi mengatakan kalau seandainya kalian ini pengantin baru, kemudian kamu angkat istri kamu yang baru kamu nikahi ke dalam kamar, kemudian kamu izin sebentar untuk mengambil air minum keluar, atau keluar saja, dan kamu masuk lagi ke dalam kamar itu, dan telah kamu dapati di atas perut daripada istri kamu ada laki-laki lain, apa yang kamu kerjakan? Apa Pak? Pak? Apa Pak? Diulangi ceritanya. Bingung atau apa sih? Ibu aja dah. Gimana Bu kira-kira? Kalau ibu jadi laki-laki nih, yang tadi saya ceritakan, gimana Bu? Marah. Level terendah itu. Sahabat bilang, cabut pedang dia. Ya Rasulullah, kalau memang ada seperti itu, akan kita tebas dengan laki-laki tadi. Betul Pak? Kata Nabi, begitulah Allah. Kalau seharusnya Allah yang ada di sini kamu keluarkan dari dalam hati, Allah iri, Allah marah. Harusnya yang di sini Allah, tapi kau masukkan di perkara-perkara yang lain. Maka Allah. Maka terjadinya kondisi seperti ini, jangan-jangan Allah marah kepada kita. Karena kita tidak peduli, karena kita cuek, karena kita tidak berpikir tentang perkara ini. Susah Pak ya? Pertanyaan saya, susah itu bisa atau tidak? Itu aja. Kalau Bapak udah bilang enggak, maksud saya Pak, itu tidak bisa. Pak, kenapa harus dijemput? Kenapa harus door-to-door? Orang tahu masjid, orang lihat masjid, tapi seolah-olah tidak melihat. Berarti yang buta bukan mata, tetapi orang dengar azan, mendengarkan azan, iqamah, semuanya dengar, tetapi seperti seolah-olah tidak mendengar. Maka yang sesungguhnya yang tuli bukan telinga, tetapi kalau ada orang telinganya tidak mendengar, namanya tuli. Kalau ada orang buta, berarti namanya buta. Kalau ada orang buta sama tuli di tengah rel kereta api, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Ini orang mau ketabrak kereta api. Dia duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Ibu kerjakan? Ditarik Bapak dipukul. Dipukul ya. Siapa narik saya ini kan gitu. Betul Pak? Dikirim masalah. Nggak bisa, buka. Ditepok-tepok pakai tangan. Awas, udah pinggir dari situ. Buta sama? Apa cara terbaiknya? Datang ke sana, jangan ditarik, dipegang tangannya, pegang aja Bu. Dielus-elus punggungnya. Terus diangkat pelan-pelan, dipit. Jangan ditarik nanti dia kaget, dipukul. Maka cara terbaik supaya
Saudara muslim kita kembali ke masjid apa? Door to door, datang ke sana, bawakan gorengan, bawakan lamang tapai, makan sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan, ayo ke masjid. Siapa? Begitu caranya. Jangan ditarik-tarik. Ya Bu, jadi Bapak besok dipakai lamang tapai ya. Bang, kamu ke masjid, kopiah, baju koko, sarung, lamang tapai dulu. Lamang tapainya bukan. Tuh, tetangga sebelah, ajak makan dulu, azan berkumandang, masuk masjid. Begitu caranya. Tapi kalau misalnya masih bisa, Assalamualaikum, azan, ayo ke masjid, ada apa-apa juga. Insya Allah ya. Wah Bu, kalau hitung lamang tapai berarti kalau satu RT ini udah berapa ini lamang tapainya? Maksud saya, manro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Iya nih, dengan tangan itu bukan dengan menarik, bukan dengan kekerasan, bukan, tapi dengan ketukan pintu. Malamnya itu akan bawakan oleh itu dengan tangan. Nabi begitu Pak. Insya Allah Pak ya, dijemput satu persatu, door to door. Bukan, Pak. Jahil itu bukan bodoh. Jahil itu tahu tapi sengaja melanggar. Jahil namanya. Tembok putih bersih habis dicek. Pakai pilok dia dicoret-coret, digambar. Kalau ditanya, "Nak, kamu tahu tembok putih? Kira-kira menurut perasaan kamu, ini boleh nggak dicoret-coret?" Dia bilang, "Nggak boleh Pak." Karena jahil dicoret-coret sama dia. Itu namanya jahil. Ada anak SD Bu, nggak suka ini digini-ginikan. Digini-ginikan pukul. Marah dia, dipukul, berkelahi. Bapak ibunya dipanggil ke sekolah sama kepala sekolah. Bapak ini gimana sih? Didik anak gitu. Kalau ditanya ini, boleh nggak di kepala ditoyol-toyol? Karena jahil, tahu dia tetapi sengaja. Namanya jahil. Zaman jahiliyah Bapak Ibu, bukan zaman kebodohan. Dia tahu waktu itu sudah ada Ka'bah di sana. Ka'bah untuk Tuhan yang satu di atas langit, tetapi mereka membuat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah mereka tawaf di Ka'bah yang besar, mereka mentawafi, memutari berhala-berhala mereka. Mereka tahu ada Tuhan yang satu di atas langit. Itu jahil. Sekarang kira-kira orang dalam keadaan jahiliyah. Kira-kira kalau ditanya, "Pak, Bu, boleh nggak anak itu dipakai? Boleh nggak membunuh anak? Boleh nggak menikahi anak sendiri?" Tahu, tapi sengaja. Karena apa? Yang pertama karena rusaknya iman. Berarti hari ini masyarakat dalam keadaan jahil, belum terang Pak. Yang terang lampu sekarang. Ada Nabi di sana, umur 0 sampai umur 40 tahun Pak. Ada Nabi umur 0 sampai umur 40 tahun. Tapi Nabi belum door to door. Umat tidak berubah. Nabi hanya bisa nangis di buah hiro. Ya Allah. Akhirnya dengan tangisan Nabi, Allah turunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus ayat yang lain. Kemudian ada satu ayat mengatakan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka Nabi mulai door. Ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihun. Hai orang-orang, hai manusia, ucapkan oleh kalian, yakinilah oleh kalian bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka kau akan sukses, kau akan bahagia, kau akan jaya. Tadinya Pak, umur 0 sampai umur 40 ada Nabi di zaman jahiliyah. Bukan hanya sekedar abu ya, bukan hanya sekedar ustaz, ajengan, bos, bukan, ada Nabi. Tapi Nabi belum door-to-door, umat tidak berubah. Coba ditengok di fakta sejarah tidak bisa dipungkiri. Begitu Nabi mulai door-to-door, berubah. Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Umar bin Affan masuk Islam, dan begitu banyak sahabat-sahabatnya. Berarti kuncinya apa? Door to door. Resikonya apa? Oke, resikonya dihina. Resikonya dihina. Nabi sidik amanat ambil pelajaran sebelum Nabi turun ke lapangan. Begitu Nabi turun ke lapangan, gelarnya apa? Gelarnya apa Pak? Setelah Nabi door to door turun ke lapangan, gelarnya apa Nabi? Majnun, gila, pendusta agama, pengkhianat Lata dan Uzza, pemecah belah umat, pemisah antara bapak dan anak. Bapaknya kafir, anaknya masuk Islam, dipisahkan. Tapi Tuhan berubah. Nah sekarang pertanyaan saya, mau nggak bapak dan ibu kerjakan
tidak, jangan harap ada perubahan. Meskipun ada nabi kamu itu, kalau tidak tertutup tidak akan berubah. Karena orang dalam keadaan buta. Mari kita berkumpul di masjid, akan ada ceramah. Iya yang datang ke masjid, dia tidak datang. Yang pertama kerjakan, yang kedua berulang-ulang. Berulang-ulang. Nah, ini yang paling menarik biasanya di sini, Bu. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, laki-laki balik di tanah datar ini yang nggak tahu air minum merek Aqua. Ini mulai mineral, tapi nggak apa-apa. Aqua. Laki-laki balik yang nggak tahu air minum merek Aqua, berapa persen? Sudah mulai 10 tahun, 15 tahun, yang Aqua di sini tadi tercampur, yang dari sini tercampur, sehingga akhirnya tidak ada lagi orang kenal Aqua. Bu, di mana sekarang ada barang sabun batangan merek B29? Pak, sabun batangan merek B29. Di mana, Pak? Di mana, Pak? Tidak ada. Ya, kenapa? Kenapa Bu nggak ada? Karena tidak ada iklan. Berulang-ulang disampaikan ada. Jadi akhirnya sabun batangannya tercampur, sehingga akhirnya sekarang tidak kenal lagi sabun B29. Yang akan terjadi ketika Aqua tidak diiklankan seperti itu. Sekarang kita geser. Berapa banyak laki-laki balik di tanah datar yang tidak tahu kalau nggak sholat itu dosa? Berapa jumlah laki-laki balik di tanah datar yang nggak tahu kalau nggak sholat itu dosa? Berapa persen, Bu? Semua orang udah tahu mendekati 0%, tetapi kenapa nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Karena iklannya terhenti. Sehingga sholat yang harusnya masuk hati tercabut, yang masuk dalam otak tercabut, sehingga orang mengatakan nggak sholat nggak apa-apa. Itulah masalahnya. Maka Bapak dan Ibu tidak boleh tidak iklan. Iklannya berulang-ulang. Jadi kalau besok mau ke masjid lurus, Bapak Ibu harus belok-belok. Assalamualaikum, azan, sholat yuk. Assalamualaikum, azan, sholat yuk. Syukur-syukur Bapak, gorengan dan buah. Shalom Pak ya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kampung kita ini kalau azan berkumandang, laki-laki baliknya 100% masuk dalam. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan berpikir tentang hasil. Jangan berpikir tentang hasil, kerjakan saja. Karena yang memberi hidayah bukan kita, tetapi innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yuhdi man yasha. Allah tidak. Jangan kau pikir wahai Muhammad kau bisa memberikan hidayah kepada yang dosa saya, Abu Thalib. Tetapi Allah bisa memberi hidayah kepada yang dikehendakinya. Jangan berpikir hasil. Tapi paling tidak dikerjakan. Kalau sekarang ada 13 Pak, berarti besok ada 26 insya Allah. Kalau besoknya 26 berarti besoknya lagi ada 52. Kalau besoknya 52 berarti besoknya lagi ada 100. Sampai Bapak punya target bagaimana azan berkumandangnya, laki-laki baliknya sampai 100% dan kira-kira kalau sudah 100% kira-kira berapa saf Pak? Dihitung Pak ya? Dihitung Pak. Setiap masjid kami pesankan seperti ini. Jadi Bapak hitung jumlah laki-laki balik. Gambaran kasarnya ketika azan berkumandang 100% itu gambaran kasarnya adalah ketika sholat hari Jumat. Dikurangi yang punya surah, punya musola. Atau kalau tidak sholat hari raya Idul Adha. Itu bentuk asli. Itu saja mungkin dari saya sebagai penggugah kita. Jadi bukan sekedar ceramah ya, Ibu dan Bapak punya PR untuk menciptakan kampung yang aman, kampung yang berkah. Tidak ada cara lain hanya dengan mengembalikan saudara muslim kita ke dalam masjid. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Ada Bu? Ada Pak? Tidak ada? Mana dari banyak? Pak, kalau saya lupa pakai helm, jangan ditilang dong. Nanti kita. Bagaimana kalau itu lupa bawa kepala? Ada pertanyaan Bu ya?
Nah khususnya ini aja bagaimana caranya. Kalau ibu mah doanya kuat, pokoknya doakan di kampung ini bagaimana seperti kampung Madinah. Doa ibu itu satu kali doa kekuatannya sama dengan 70 orang wali. Tidak pernah tahu Bu. Doa seorang wanita solehah sama dengan kualitas doanya sama dengan ketika 70 orang wali berdoa. Bukan ustaz, bukan hafiz, bukan alim, tetapi wali. Wali itu kayak wali songo itu. Nah, kekuatan ibu seperti itu. Makanya kalau doa ibu titik buat kampung. Ya Allah, Allahumma ja'al qaryatan fi hadin fi Rasulullah sallallahu karena Madinatul Mukarramah fi hadin Rasulullah sallallahu. Ya Allah, jadikanlah kampung saya ini sebagaimana kampungnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Begitu. Doa jangan yang penting ya Allah saya, ya Allah saya, ya Allah saya, jangan begitu. Tapi titip doa untuk orang-orang di kampung. Itu bayar ada yang bertanya Pak? Coba Pak, kalau mau nanti silakan kita diskusi sebentar bagaimana caranya. Yang penting kami titipkan kira-kira berapa bulan Pak? 100% laki-laki balik, azan berkumandang seluruhnya masuk ke masjid ini. Syukur-syukur di sini ada orang beriman, syukur-syukur ada polisi beriman, syukur ada tentara beriman, syukur ada pegawai Pemda beriman, syukur. Ya Pak ya, kami titipkan kampung ini sehingga seluruh kampung kira-kira di seluruh tanah datar semuanya orang beriman Pak. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau seluruh orang azan berkumandang semuanya masuk ke dalam masjid, apa yang terjadi? Maka itu ada yang bisa disyarat-syarat, bisa dikatakan bukan hanya sekedar slogan. Madinatul Munawwarah baldatun thayyibatun. Itu saja yang bisa disampaikan, kami titipkan kepada Bapak. Pak, jadi pusing Pak ya? Pusing Pak? Dengar ceramah kok kayak dikasih ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami titipkan kampung kita ini Pak, kampung Madani, Madinatul Munawwarah. Dari masjid kami dan dari masjid kami datang, dan alhamdulillah Pak, besok hari Selasa 20 masjid pertama kita undang. Kami kerjasama dengan Kamar Pesra, 20 masjid pertama kami undang, kami akan mendengarkan testimoninya. Bagaimana Pak? Sudah dihitung belum jumlah laki-laki baliknya? Dan sudah berapa persen yang dikunjungi? Kami undang. Nanti suatu saat masjid ini juga akan kami undang. 20 masjid pertama sudah dalam range undangan kami, nanti 20 masjid kedua periode berikutnya. Jadi sekitar 20 hari lagi lah, mudah-mudahan. Jadi kami undang Bapak Ibu dan Bapak paling perwakilan 2 orang dari setiap masjid supaya terevaluasi. Supaya ini bukan hanya sekedar ceramah, tetapi ada aksi. Ada aksi. Mau gimana Pak? Kalau tidak ada aksi, maka hasilnya tidak akan ada hasil. Yang benar datang dari Allah Taala, yang salah dari saya pribadi mohon dijelaskan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.